Ayo mulai yuk. Mulai ya. Ya, stop. Bentar bos lagi adzan. Nanti sesuai ininya aja ya. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah Sosial Informatika dan Profesionalisme, yaitu membuat review atau membahas tentang tren-tren teknologi yang ada di yang ada gitu, seperti itu. Untuk anggota sendiri, anggota dari kelompok kami sendiri, yang pertama ada Munazir Rizwan Astiawan dengan NIM 120 705 0085. Lalu ada Raffi Andamira dengan NIM 120 705 0098. Lalu ada saya sendiri Risyad Arif Hadid, ada Sandy Ahmad Rafiuddin, dan juga yang terakhir ada Muhammad Gias Noval. Langsung saja untuk ke materi yang pertama, tren teknologi yang akan kita bahas yaitu Web3 konsultasi, yang dalam hal ini akan dipaparkan oleh saudara Raffi Andamira. Kepada saudara Raffi dipersilahkan. Salah ini bagian Munazir ya. Kepada saudara Munazir Ulang. silakan. Oke, Oh iya, eh, silakan. oke, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Web3 konsultasi itu adalah sebuah layanan yang membantu perusahaan atau individu mengadopsi, memahami, dan memanfaatkan teknologi Web3 untuk keperluan bisnis mereka. Nah, ada beberapa peran dari Web3 konsultasi. Yang pertama adalah evaluasi potensi dari bisnis mereka, apakah dapat bisa menggunakan web, teknologi Web3 yang jadi kita bisa evaluasi potensi seperti model bisnis, industri, dan tujuannya. Apakah akan bisa masuk Web3 apa tidak. Dan jika bisa masuk, ada juga salah satu peran Web3 konsultasi yaitu strategi dalam mengadopsi teknologi. Setelah menilai potensinya, mengevaluasi potensi, Web3 konsultasi akan membantu merancang strategi langkah demi langkah untuk bagaimana teknologi Web3 ini bisa diadopsikan pada bisnis mereka. Ini mencakup perencanaan implementasi, alokasi, sumber daya, dan jadwalnya. Nah, lalu setelah itu, peran Web3 konsultasi juga mengembangkan aplikasi yang diadoptasinya. Jika aplikasi blockchain atau smart contract diperlukan untuk konsultan Web3 dapat membantu merancang dan mengembangkan aplikasinya tersebut. Setelah mengembangkan membuat aplikasinya, eh, Web3 konsultasi juga bisa mengaudit smart contract-nya untuk memastikan keamanan dan keandalan. Web3 konsultasi dapat melakukan audit terhadap smart contract yang digunakan atau rencana yang akan digunakan ke depannya. Oke, next. Berikutnya itu adalah layanan dari Web3 konsultasi. PPT-nya bisa lanjut. Nah, Web3 konsultasi menyediakan beberapa layanan untuk membantu perusahaan dan individu mengintegrasikan teknologi Web3 ke dalam bisnis mereka. Berikut beberapa layanan utamanya. Yang pertama, seperti tadi, layanan dari Web3 itu adalah evaluasi potensi, strategi mengadopsikannya, mengembangkan aplikasinya, audit smart contract, pelatihan dan pendidikan yang berguna untuk memberikan pelatihan untuk memahami konsep Web3 bagaimana dan cara mengelola dan memaintain teknologi ini. Nah, semua layanan itu dirancang untuk membantu perusahaan untuk mengambil keuntungan dari potensi Web3 itu dari bisnis mereka. Sekian untuk Web3 konsultasi dari peran dan layanan yang diberikan oleh Web3 konsultasi. Selanjutnya, kembali kepada moderator.
Baik, terima kasih eh, Munazir. Pada kesempatan kali ini, saya Raffi Anamira akan menjelaskan bagian tren aplikasi, di mana tren aplikasi ini bernamakan desentralisasi aplikasi ya. Sebelum ke aplikasinya, kita akan mencoba apa itu pengertian desentralisasi terlebih dahulu. Jadi desentralisasi itu merupakan sebuah konsep di mana sistem atau organisasi dibangun sedemikian rupa sehingga kekuasaan kendali tidak terpusat pada satu entitas tunggal atau otoritas sebaliknya. Otoritas sebaliknya, kekuasaan dan kendali tersebar di seluruh jaringan atau komunitas, seringkali dengan melibatkan banyak entitas yang berpartisipasi. Kemudian ada beberapa karakteristik utama desentralisasi, meliputi yang pertama tidak ada otoritas tunggal, yang kedua redundansi atau banyak salinan atau yang sama gitu ya. Kemudian ada tiga, transparansi. Informasi yang relevan seringkali tersedia untuk semua peserta dalam jaringan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kemungkinan adopsi global. Nah, ini dalam beberapa kasus desentralisasi memungkinkan akses terbuka dan global ke sistem atau layanan, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki akses tradisional. Contoh penerapan desentralisasi termasuk blockchain, di mana data dan transaksi didistribusikan di seluruh jaringan dan tidak dimiliki oleh apa ya, satu entitas gitu. Ini berkontribusi pada keamanan dan transparansi. Nah, kemudian selain teknologi blockchain, desentralisasi juga dapat diterapkan dalam konteks organisasi, kemudian ada jaringan sosial, dan banyak aspek lainnya ya di kehidupan modern untuk mengurangi resiko, meningkatkan akses, dan memberdayakan individu dan komunitas. Nah, jadi apa sih desentralisasi aplikasi itu gitu kan, atau disebut bisa DApp gitu. Adalah jenis perangkat lunak yang berjalan di atas jaringan blockchain terdesentralisasi. DApps ini biasanya tidak dikendalikan oleh satu entitas tunggal dan menggunakan teknologi blockchain untuk menyimpan data, menjalankan kontak pintar, dan memungkinkan interaksi peer-to-peer yang aman. Nah, kemudian dengan demikian, DApp ini adalah aplikasi yang berjalan di atas teknologi blockchain terdesentralisasi yang memungkinkan akses, transparansi, dan kontrol yang lebih besar bagi penggunanya gitu. Nah, di app sendiri ini di dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu bisa kita lihat contohnya ada keuangan terdesentralisasi, kemudian ada NFTS dan seni digital, kemudian ada permainan terdesentralisasi, identitas terdesentralisasi, pasar barang dan jasa, manajemen supply chain, voting terdesentralisasi, layanan pembiayaan terdesentralisasi, pendidikan terdesentralisasi gitu kan. Jadi ya ada 9 tadi dalam kehidupan sehari-harinya, apa itu yang bisa digunakan di apps dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari bagian saya, akan dilanjutkan kepada software as a service oleh Sandy Ahmad. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang software as a service atau bisa disingkat SaaS. Ini adalah model penyediaan perangkat lunak di mana perangkat lunak dan aplikasi disediakan melalui internet sebagai layanan. Nah, pada berikut adalah penjelasan dan penerapannya. Penjelasan software as a service itu sendiri. Akses melalui internet dalam model SaaS, seperangkat lunak dan aplikasi di host di server pusat dan diakses oleh pengguna melalui internet. Pengguna tidak perlu menginstal atau mengelola perangkat lunak di perangkat mereka sendiri. Yang kedua ada berlangganan.
SaaS biasanya dijual dalam berbentuk berlangganan bulanan atau tahunan. Pengguna membayar untuk mengakses ke perangkat lunak dan pembaruan yang terus-menerus. Yang ketiga ada multi-tenant. SaaS sering menggunakan arsitektur multi-tenant, yang berarti banyak pelanggan dapat menggunakan perangkat lunak yang sama dalam lingkungan yang terbagi secara aman. Ini memungkinkan penyedia SaaS untuk memelihara dan memperbarui perangkat lunak lebih efisien. Terus yang keempat ada pemeliharaan dan pembaruan otomatis. Nah, penyedia SaaS bertanggung jawab atas pemeliharaan, pembaruan, dan perbaikan perangkat lunak. Nah, pengguna tidak perlu khawatir tentang tugas ini. Di sini ada penerapan service as a service, software service as service. Nah, yang pertama untuk aplikasi bisnis. SaaS sering digunakan dalam aplikasi bisnis seperti manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen proyek, kolaborasi, dan lain-lain. Contoh terkenal adalah Salesforce untuk manajemen pelanggan dan Microsoft 365 untuk produktivitas. Terus yang kedua ada email dan kolaborasi. Layanan email berbasis web seperti Gmail dan alat kolaborasi seperti Google Workspace sebelum G Suite adalah contoh SaaS yang umum digunakan. Yang ketiga ada e-commerce. Platform e-commerce seperti Spotify dan WooCommerce juga menggunakan model SaaS untuk membantu bisnis dan dalam mengelola toko online mereka. Yang keempat ada analisis data. Perangkat lunak analisis data seperti Google Analytics atau Adobe Analytics juga dapat diakses sebagai layanan SaaS. Yang kelima ada penyimpanan data. Layanan penyimpanan awan seperti Dropbox dan Google Drive adalah contoh SaaS yang memungkinkan pengguna menyimpan berbagai file secara online. Nah, penerapan SaaS memungkinkan organisasi untuk menghemat waktu dan sumber daya yang sebelumnya dibutuhkan untuk mengelola perangkat lunak secara lokal. Selain itu, karena sifatnya berlangganan, biaya SaaS biasanya lebih terjangkau daripada membeli perangkat lunak secara langsung. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Raffi, Munazir, dan juga Sandy yang telah memaparkan penjelasan tentang Web3, DApps, dan juga Software as Service. Untuk selanjutnya, itu kesimpulannya yang akan disampaikan oleh Saudara Giat. Kepada Saudara Giat dipersilahkan. Ya, terima kasih para moderator. Nah, untuk kesimpulannya, DApp yang telah mendapatkan banyak perhatian positif karena berbagai potensi keuntungannya. Di antara kan, desentralisasi, DApp dapat membantu menghilangkan ketergantungan pada entitas pusat atau perantara yang dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko kebijakan tunggal. Yang kedua, itu ada transparansi, di mana data yang telah dijadikan transaksi dalam DApp biasanya tercatat di blockchain, yang kemungkinan tingkat transparansinya menjadi sangat tinggi. Nah, yang ketiga, kontrol pengguna. Pengguna memiliki kendali lebih besar atas data mereka sendiri dan aset mereka dalam lingkungan. Nah, lalu yang keempat, kemungkinan keuangan aplikasi terdesentralisasi seperti DeFi dapat memberikan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem keuangan tradisional. Nah, namun di antara sekian banyak keuntungannya, ada juga risiko yang dapat ditimbulkan dari di app. Di antara lain, dari segi keamanan, karena di app berjalan di atas teknologi blockchain yang terbuka, mereka tetap rentan terhadap serangan cyber dan kelemahan keamanan. Yang kedua, skalabilitasnya. Beberapa blockchain masih menghadapi tantangan dalam hal skalabilitas yang dapat membatasi jumlah transaksi yang dapat dilakukan oleh di app. Yang ketiga, masalah regulasi dan hukum yang diberikan dengan di app masih berkembang dan peraturan dapat berdampak pada
cara di app beroperasi. Yang keempat, kompleksitasnya. Di app dan teknologi blockchain dapat memerlukan pemahaman yang teknis yang tinggi yang memungkinkan menjadi hambatan bagi pengguna awam. Nah, jadi pendapat tentang di app dapat bervariasi tergantung pada perspektif individu dan pemahaman mereka tentang teknologi ini. Beberapa orang melihatnya sebagai inovasi yang sangat menjanjikan, sementara yang lain mungkin lebih skeptis. Nah, mungkin itu saja kalau untuk kesimpulan. Kurang lebihnya. Baik, terima kasih kepada saudara Gas yang sudah membacakan kesimpulannya. Eh, Cukup sekian mungkin untuk presentasi dari kelompok kami. Dikarenakan keterbatasan tempat, dikarenakan keterbatasan ruang dan waktu, jadi kita tidak bisa melakukan secara langsung. Akan tapi semoga saja apa yang kita sampaikan dapat kalian terima dan dapat dipahami bersama-sama dan dapat diambil manfaatnya oleh semua orang. Amin. Sekian untuk penjelasan dan juga presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak khilaf, mohon ampun bila kurang santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.